Karena mindsetnya beda. Ya kalau orang kafir perang lawan umat Islam cari apa? Cari selamat ya Pak ya. Selamat. Orang kita, orang Islam perang lawan orang kafir cari mati, syahid. Nggak mati sial, nggak mati konyol ya. Mati syahid. Makanya nggak pernah ketemu tuh Pak, kalah mulu mereka. Tuan Raja, mulai sekarang pokoknya jangan perang fisik lawan umat Islam. Apa yang diperangi? Nih, apanya nih? Otaknya, pemikirannya. Timbullah sebuah gagasan namanya Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Yang paling pertama dilakukan adalah sang raja Pak, di hadapan para pasukannya dia ngambil Quran tuh Pak, dia ngambil pedang, disobek tuh. Tret. Kalau kita mau menjauhkan umat Islam dari kejayaannya, maka jauhkan dia dari kitab sucinya. Tuh. Itu sejarah. Nanti kita bahas di Ghazwul Fikri ya. Ini sejarah kan temanya Babe Haikal nih harusnya nih, bukan saya nih. Saya mau kemana-mana aja deh. Baik, lanjut deh, lanjut. Jadi yang pertama, penyebab umat Islam banyak kayak buih di lautan adalah karena Allah telah cabut rasa gentar dari dada musuh-musuh Islam. Dicabut tuh rasa takutnya. Kita makan alah umat Islam apa sih? Banyak doang. Indonesia banyak doang Pak. Indonesia ini Pak 88% dah. 87-88% umat Islam Pak. Di atas 85 jumlahnya tuh. Mohon maaf Pak. Mohon maaf nih. 10 orang terkaya di Indonesia. Antum tahu siapa 9 orangnya? Nyelip satu kita orang Islam Pak. Tuh. Yang Pak Nora di Mampang tuh, ya. Siapa itu? City Corp ya. Pak Hairul Tanjung. 9-nya itu siapa? Bukan orang kita. Mohon maaf. Orang paling kaya di Indonesia nomor 1 siapa Pak? Bapak tahu ya? 10 sudah berapa tahun yang nggak turun-turun dia tuh. Orang paling kaya di Indonesia adalah yang punya pabrik rokok. Yang katanya pegang rokok. Nah lu dibohongin lo. Yang punya pabrik rokok kagak ngerokok apa katanya Pak? Yang punya bank tuh, bank warna-warna biru tuh, di mana-mana ATM-nya ya. Namanya Hartono Bersaudara. Ya, itu orang paling kaya di Indonesia. Ada 10 orang nyelip nomor 2 apa nomor 3 gitu Pak Khairul Tanjung. Yang lainnya semua bukan orang kita. Di Jakarta nih, oh Bapak senang ya. Saya kemarin bawa teman Pak dari luar kota Pak ke Jakarta. Ustaz, Masya Allah ya Jakarta ya, banyak hotel baru, mewah, apartemen baru, mall baru. Enak ya. Senang bangga di luar Jakarta. Enggak bangga saya bilang. Lah bukan punya kita. Betul nggak Pak? Antum nih warga Menteng Atas, ada yang punya mall di sini. Mall Menteng ada sini. Ada yang punya hotel di sini. Ya ini orang Betawi, mohon maaf Pak, sedih Pak. Sedih kok orang ada darah Betawi saya ini. Sedih kadang-kadang kita. Betulan. Sedih Pak. Kampung kita Pak, bukan kita yang punya Pak. Jujurlah padaku Pak. Orang asli kita di mana tinggalnya? Di pinggir-pinggir ya. Saya kan ke Depok, ada Betawi Depok saya dirinya. Ya, saya ada Betawi sudah Jawa sektorannya Pak. Ini kadang-kadang sedih Pak. Kampung kita ini yang punya bukan kita yang menguasain sekarang. Betul ya Pak ya? Jujur ya Pak ya? Yang punya hotel, apartemen, yang punya mall, semua ya Allah sedih. Kemarin saya ke Sulawesi Selatan Pak. Ada 70 hektar Pak. Isinya itu mall, apartemen, kawasan industri. Saya tanya ini yang punya orang, ini yang punya Kala bukan? Pengusaha Kala gitu ya kan, ada Kala Group itu. Bukan Ustaz. Yang punya 9 cacing. Naga mah terlalu keren, cacing aja. Ya Allah, seluruh Indonesia Pak ya Allah sedih saya pakai umat Islam nih banyak doang Pak. Beneran banyak kita Pak. Ya Allah, banyak kita. Kalau kata awas kalian Singapura nih, kalau kita kencing rame-rame nih tenggelam gitu kan. Tapi kita begini Pak, kita hanya mohon maaf, hanya bangga dengan kuantiti kita. Kita ini terlalu euforia sama jumlah kita yang banyak. Tapi kagak bisa ngapa-ngapain Pak, mohon maaf Pak. 2019 aja kita kalah. Ya, kan banyak tuh. Oh, ramai di sosial media, Masya Allah gitu kan ya. Kebangkitan akan segera datang gitu kan. Semboyan-semboyan kita. Lah kalah. Ya, sedih Pak kadang-kadang. Sedih. Beneran. Ini yang terjadi. Kita disepelekan, rasa takut, dan musuh Islam dicabut. Nah, disepelekan Pak. Yang kedua apa? Walayakzifannallahu fi qulubihimul wahan. Dan Allah telah tanamkan penyakit al-wahan dalam diri umat Islam. Faqala qailan ya Rasulullah wa mal wahan. Sahabat nanya, ya Rasul, wahan itu apa?
hubbud dunya wa karahiyatil maut. Terlalu cinta sama dunia dan terlalu takut sama mati. Ini yang menyebabkan umat Islam banyak tapi nggak punya apa-apa. Umat Islam banyak bagai buih di lautan. Kenapa? Terlalu cinta dunia dan terlalu takut sama mati. Itu Rasul sampaikan sama kita. Dan kejadian sudah hari ini, Pak. Sedih, Pak, umat Islam ini, Pak. Diserang sana sini, Pak. Kanan, kiri, depan, belakang, diserang semuanya. Diserang terus kita. Tapi kadang-kadang kita ini nggak ngerasa diserang, Pak. Bapak tahu kita sedang perang hari ini. Perang opini, Pak, di sosial media. Kalau Bapak ikut saya, Twitter, Instagram, Facebook saya almarhum ya. 7 kali buat Facebook almarhum semua. Ya. Itu kita sedang perang opini, Pak. Makanya saya senang tuh kata statement Ustaz Bani Nasir. HP kita ini bagaikan AK-47 kita ya. Senjata perang kita. Makanya antum semua yang aktif di sosmed, ayo suarakan, tapi dengan cara yang baik dan elegan. Ya, menyuarakan nggak perlu teriak dengan kasar, antum kena undang-undang nanti. Ya, ada cara strategis untuk apa? Untuk menyuarakan opini tentang umat Islam. Bapak Ibu sekalian, ini saya bocorkan sedikit karena saya tiap hari hampir terlibat tweet war sama mereka. Ya, saya kalau perang, Pak, tweet war dengan gaya saya yang santuy. Ya. Bapak silakan ikut saya deh. Ya. Dicaci, dimaki, di segala macam, saya ketawain, Pak. Saya lucu-lucuin. Bingung mereka kan nih, Ustadz nih katanya dimaki, dicaci, kagak dibalas, katanya malah diketawain. Itu saya. Ya. Bapak Ibu tahu hari ini ada beberapa PR besar umat Islam. Saya akan membahas dari sebuah ayat, Pak. Saya senang mengkaitkan dengan ayat-ayat Quran. Jadi gini. Setan dulu, Pak. Setan dulu itu ketika divonis masuk neraka, mereka ngomong gini di surah Al-A'raf ayat 16-17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Setan berkata, iblis berkata, "Duhai Allah, karena Engkau telah memvonis kami tersesat, maka kami akan berjanji untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin dari jalan-Mu." Artinya apa? Setan berjanji akan membawa kita nih, Bani Adam ini kemana? Ke neraka bareng-bareng mereka. Itu janji setan. Ayat 17-nya, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Ada 4 strategi setan yang dilakukan untuk menyerang umat Islam. Nih setan yang ngomong nih di Quran yang nanti antum buka surah nomor 7 ayat 17 tuh. Ada 4 arah godaan setan. Ini Quran udah cerita sama kita, Pak. Hadisnya ada, Qurannya ada. Cerita tuh. Setan akan mendatangi 4 penjuru. Yang pertama apa? Menggoda kita dari arah depan. Artinya apa? Umat Islam akan diberikan keraguan tentang akhirat. Itu, Pak, godaan setan nomor 1 adalah membuat kita ragu akan negeri akhirat. Itu kata Quran. Ya. Ini kata Ibnu Katsir, Pak, dalam tafsirnya, dan kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, menggoda bagian depan maksudnya adalah umat Islam digoda untuk tidak percaya akan akhirat, tidak percaya akan adanya neraka surga, tidak percaya adanya siksa kubur, nggak percaya akan ada hal-hal yang gaib. Itu godaan setan nomor 1. Kita nggak dibuat percaya sama negeri akhirat. Ada seorang pemimpin partai besar, mungkin antum ingat kan? Kata sebut nama, saya emang nggak suka nyebut nama, Pak. Beda kayak Ustaz Alfian Tanjung, saya beda ya. Jadi antum boleh lain ke Bapak, aman saya nggak nyebut nama. Ada seorang pemimpin partai besar, dia ngomong begini, para tokoh agama itu bercerita tentang masa depan, seolah-olah mereka pernah mampir ke sana, pernah pergi ke sana. Mereka bercerita tentang hal-hal yang fiktif, kata dia. Gitu, Pak. Artinya apa? Para ustadz katanya cerita surga neraka, ajab kubur, hal yang goib dibilang cerita fiktif. Kata dia, padahal kan mereka belum pernah mampir ke sana. Tapi seakan-akan mereka bercerita itu mereka pernah pergi ke sana. Kata si ketua partai itu. Saya komen itu di bawah itu kan. Saya kan buat postingan ramai itu berapa tahun lalu. Ya ibu aja yang mampir sana kalau mau ngecek gitu ya. Kita disuruh ngecek, Pak, surga sama neraka. Lah siapa udah pengalaman ke neraka di sini? Kalau mau ibu ngecek aja deh duluan, kita kabarin sama kita, begitu kan?
Jadi orang-orang kayak begitu Pak, seakan-akan menyebut apa? Bilang sama kita, yang selama ini kita pelajari dari Quran, dari hadis, tentang kabar-kabar surga dan neraka itu semua fiktif katanya. Oh, ente kayak tahu aja dan neraka dan surga, sok tahu ente, sok suci gitu kan ya. Akhirnya Pak, yang terjadi sekarang, orang tuh nggak mau diingetin Pak. Antum coba nih anak muda tausiahin temennya, ente sok suci lah, sok alim, urus aja dirimu sendiri gitu ya. Bapak tahu nggak? Kata Rasulullah ada sebuah perkataan yang paling Allah benci. Ini teman-teman harus jangan salah ngomong nih. Kata Rasul ada perkataan yang paling Allah benci. Apa itu? Perkataan ketika ada seorang menyampaikan kepada kalian, "Hai, bertakwalah kepada Allah." Lalu kalian jawab, "Urus saja diri kalian sendiri." Itu perkataan yang paling Allah benci. Banyak ya hari itu kayak gini ya, banyak orang ngomong gitu hari ini. Bertakwalah kepada Allah, ke masjid yuk sholat, ikut pengajian. Alah ente sok suci, urusin aja diri lu sendiri. Begitu, itu perkataan yang paling Allah benci. Artinya apa? Dia anti nasihat. Ini bapaknya senang nih rame di sini walaupun hujan ya dengerin nasihat. Ya Pak, ini sebuah kebahagiaan Bapak dijaga nih Pak, istiqomah kayak gini Pak. Karena orang kalau sudah nasihatnya tuh dia masuk kanan keluar kiri, nggak bisa baca Bapak itu. Ada penyakit dalam dirinya Pak, bahaya, naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Jadi godaan pertama digoda dari arah depan. Godaan kedua arah belakang. Apa itu? Diberikan kecintaan terhadap dunia. Akhiratnya dia takut, akhiratnya dia nggak percaya, dunianya dia dibuat cinta berlebihan, sehingga pokoknya kagak mau mati aja. Kenapa? Karena dianggap dunia ini adalah kehidupan dia yang terakhir. Puas-puasin dah. Hidup cuma satu kali, setelah ini nggak ada lagi. Itu anggapan dia kayak begitu. Itu setan tuh godanya tuh. Yang ketiga digoda sebelah kanan. Wa an aimanihim. Apa tuh? Setan menggoda kita agar ragu-ragu terhadap syariah Islam. Itu kata Ibnu Abbas tuh. Setan menggoda kita ragu-ragu akan syariah Islam. Kejadian hari ini Pak. Nih saya mau cerita nih Bapak Ibu, yang lagi ramai aja ya. Banyak sebenarnya saya cerita yang lagi ramai lagi saja. Bapak Ibu tahu sekarang ada propaganda yang sedang mencoba untuk melegalisasi pernikahan beda agama. Ini yang disasari anak-anak muda kita Pak. Ini jomblo-jomblo, ini jomblo nggak sini? Ya, yang jomblo-jomblo lagi diserang sekarang. Apa serangannya? Mencoba melegalisasi pernikahan beda agama. Dimulai beberapa bulan kemarin dari sebuah foto viral di Semarang. Ada seorang akhwat pakai jilbab rapi berfoto dengan suaminya yang non muslim di dalam sebuah gereja, di samping ada pendeta. Rame ya? Pernah nggak dapat foto itu ya? Rame itu, viral tuh. Apa itu yang kata mereka? Inilah Indonesia. Indonesiaku bertoleransi, keberagaman yang indah, dukung NKRI harga mati, gitu kan hashtagnya. Inilah Indonesia. Seakan-akan bilang bahwa pernikahan beda agama itu indah. Inilah persatuan. Ditambah lagi ada stafsus presiden tuh, ahwat juga Bu, Bapak pakai jilbab juga, ya. Nikah sama non muslim, sama nikah di gereja, foto sama pendeta. Dilegalisasi, akan ada program melegalisasi pernikahan beda agama. Indonesia mah jelas Pak, kita punya undang nomor 2 tahun 74 Pak, belum berubah dari sekarang, bahwa pernikahan hanya dilakukan oleh orang-orang yang satu iman sama agamanya, yang lain nggak diterima di sini. Makanya kalau ada KUA yang nikahin mereka itu udah melanggar aturan Indonesia, apalagi aturannya Allah. Udah jelas Pak, haram hukumnya seorang muslim menikahi orang-orang kafir. Yang boleh cuma menikahi ahlul kitab. Tapi ulama sepakat hari ini nggak ada ahlul kitab, nggak ada muslim ahlul kitab, nggak ada. Jadi menikahi yang bukan muslimah itu adalah haram. Apalagi muslimah nikah yang non muslim, double haramnya. Dan sekarang yang dikampanyekan apa Pak? Melewati lagu-lagu mereka, video-video mereka, gitu kan. Judulnya Pak, iman kita tak sama. Tuhan memang satu, kita yang tak sama.
Jangan sampai perbedaan iman ini memisahkan kita. Begitu Pak. Seakan-akan cinta ini nggak boleh dihalangi oleh perbedaan iman. Itu bahaya itu teman-teman semua. Saya buat hashtag kemarin, wahai para jomblo, jangan korbankan akidahmu demi ayangmu. Saya bilang gitu. Ya. Karena orang tuh sekarang enak aja tuh ngorbanin akidahnya buat ayangnya. Dari zaman dulu kita ada sebuah strategi misionaris yang Bapak tahu mungkin ya. Ada orang pura-pura masuk Islam, cowok tuh Pak, untuk menikahi muslimah. Mereka menikah, punya anak, hidup sekian tahun, rumah tangganya harmonis. Tiba-tiba di tahun kesekian, sang suami bilang sama istrinya, "Neng, abang mau balik ke agama abang yang asal." Kok begitu Bang? Iya, Neng pilih dah, mau ikut ke agama abang atau kita pisah. Kejadian yang masih terjadi Bang. Itu strategi usang loh, lama. Tapi masih banyak muslimah kita yang terjebak. Makanya muslimah hati-hati kalau ada mu'alaf ya, yang tujuannya hanya menikahi Anda. Hati-hati. Hati-hati, mohon maaf. Ini banyak pelajaran terjadi. Sedih kita kadang-kadang Pak. Ya itu digoda sebelah kanan, tidak percaya terhadap syariah Islam. Nikah beda agama. Yang kedua apa Pak? Nih, lagi rame Pak, hijab. Ada gerakan namanya gerakan lepas hijab. Sampai dibuatkan sebuah perayaannya Pak, World No Hijab Days, hari tanpa hijab. Beberapa bulan kemarin saya ke Medan. Saya lihat di Medan ada seorang ustadz katanya yang begitu bangga menyatakan bahwa istrinya melepas hijab. Dengan bangga hari ini saya nyatakan bahwa istri saya telah terbebas dari belenggu hijab. Allah. Dibilang katanya hijab itu belenggu Pak. Itu ustadz ngakunya ustadz. Astagfirullahaladzim. Itu hijab. Belum lagi syariah yang lain Pak. Itu yang udah pasti aja Pak. Pernikahan antar agama, hijab kan jumhur sepakat Pak. Apalagi yang belum sepakat kita, wah digoyang-goyang. Ini kerjaannya setan Pak, dalam wujud manusia ya. Digoda kita agar ragu-ragu dari syariat Islam ya. Anak-anak kita perjagain, anak-anak kita beneran Pak. Anak kita digoda sekarang Masya Allah. Di YouTube mereka ya, di tayangan-tayangan podcastnya Pak, mengerikan sekarang Pak. Digoda anak kita untuk sekuler, digoda anak kita untuk gak percaya sama Tuhan. Ini agnostik Pak, ateis tuh Pak. Banyak sekarang Pak. Banyak mereka bilang gini, udahlah buat apa kita ibadah sama Allah, gak usah sholat, gak usah apa, yang penting kita kan gak gangguin orang. Itu ada Pak Haji rajin ibadah tapi korupsi. Begitu Pak. Kadang-kadang mereka tuh menunjuknya oknum orang Islam yang salah. Udahlah gak usah pakai hijab, hijabin dulu hatinya. Tuh orang yang pakai jilbab aja pada pacaran katanya, pada ngomongin orang. Begitu Pak. Senjata mereka adalah apa? Mengkambing hitamkan oknum-oknum orang Islam yang salah. Orang Islam kan gak sempurna, Islam sempurna tapinya. Kitanya yang gak sempurna nih, oknumnya ini gitu kan. Nah mereka itu para buzzer itu dan teman-temannya itu begitu Pak. Ketika ada orang Islam yang salah, ditembak semua. Bapak ingat gak pemerkosaan 13 orang santri di Bandung? Heri, siapa namanya? Heri Setiawan, Heri apa namanya? Heri lah pokoknya. Bapak tahu yang diserang siapa? Ya kami ini Pak, apalagi saya. Ketika itu muncul Pak, saya langsung teriak, hukum mati saya bilang. Hukum mati. Kenapa? Ini efeknya dahsyat banget. Ustadz, pemimpin boarding school, pondok pesantren, memperkosa 13 Pak santriwatinya. Ini kemana-mana kan. Yang saya takutkan terjadi akhirnya. Para buzzer serempak langsung memframing berita itu untuk menyerang umat Islam. Bapak tahu pertama siapa yang diserang? Ustadz. Tuh, Ustadz tuh lihat tuh, hobi sama selangkangan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semua Ustadz dipukul rata, hobi sama selangkangan. Ditarik lagi yang lama-lama Pak, ya. Chatnya Habibana segala macam kayak gitu-gitu Pak. Ustadz yang pada poligami semua dikacaukan seperti itu. Ya, orang-orang yang mati bom bunuh diri, disambut 72 bidadari segala kayak gitu Pak, segala macam di framing bahwa umat Islam tuh pikirannya kotor. Ya. Islam diserang, Ustadz diserang. Kemarin saya baru mendapatkan serangan lagi Pak. Sudah 3 hari nih Pak. Mungkin Bapak kalau tahu di sosial media saya sedang diserang oleh buzzer. Dengan cuitan saya 4 tahun lalu Pak. Saya nge-tweet Pak, postingan 4 tahun lalu 2018 bulan Mei. Mereka angkat lagi.
Rajin banget tuh scrolling bawah. 4 tahun dia. Saya aja setahun ini saya capek. 4 tahun dia emang niat bener tuh orang. Tentang apa dulu 2018 saya pernah posting gini, Pak. Ketika itu kalau nggak salah ada kejadian bom Surabaya, ya. Yang pakai pelakunya itu kebetulan pakai hijab, pakai niqab ya, pakai apa ya, pakai cadar. Kan langsung diserang sama buzzer tuh. Ya. Hati-hati dengan orang-orang berniqab, ini teroris. Ya, kita nggak terima, nggak semuanya dong. Iya dong, nggak bisa pukul rata, nggak semua orang berniqab itu teroris. Saya bilang begini, saya tweet begini. Ya. Kalau saya ini pakai pendapat saya pribadi ya. Kalau saya pribadi lebih aman melihat wanita bercadar dibanding melihat wanita pakai pakaian mini. Betul nggak Pak? Saya bilang itulah teori sesungguhnya bagi para laki-laki, penebar dosa dan maksiat. Betul nggak Pak? Ya betul. Kalau orang beri bapak nih coba deh. Kalau bapak saya nggak tahu jawabannya gimana. Pak, ada cewek berbikini, mohon maaf, sama pakai hijab. Bapak lebih suka lihat yang mana? Ya tergantung imannya gitu. Ada pakaian mini, ada pakai hijab. Suka lihat mana Bapak? Harusnya normalnya suka yang berhijab Pak. Kecuali emang antum ngeres. Saya mengumumkan pendapat saya kayak begitu Pak. Langsung di framing, diputar balikan fakta. Ustadz, ente aja yang ngomongnya jorok banget dah. Saya nggak tega ngomongnya. Segala macam begitu. Ente itu imannya, otaknya mesum, cabul dan sebagainya. Jangan salahin orang yang pakai rok mini dong. Padahal konteks saya bukan itu Pak. Konteksnya itu ngebela orang-orang bercadar supaya jangan digeneralisir bahwa mereka itu teroris semua. Kan efeknya apa Pak? Dulu ada orang bercadar pakai MTQ nggak boleh ikut. Di Riau ada orang bercadar ikut kuliah dikeluarin. Kasihan Pak. Ya. Walaupun saya bilang saya punya sih nggak bercadar, ya kadang pakai kadang enggak. Tapi saya membela teman-teman bercadar. Enggak semuanya teroris. Ini diangkat lagi Pak, sudah 3 hari Pak, caci maki. Bapak buka kata kita, Bapak buka Siwon, Eko Kuntadi, DS, Abu Jendes dan sebagainya, itu lagi rame nyerang saya. Mention sampai saya matiin sekarang notifnya. Ya. Bini ayah marah-marah tuh Pak, saya posting Instagram tuh. Bini ayah kesel nih. Dia posting ngebela suaminya, Masya Allah ya. Saya punya istri Masya Allah banget dibelain. Saya posting Instagram saya kemarin tuh, sama Twitter ya. Nih, terakhir ya. Buat yang menyerang suamiku, kata bini ayah. Dengan tweetnya 4 tahun lalu pakai kata-kata kasar dan jorok, ini ku beritahu nih, Masya Allah nih ayang bebek ayah nih Pak. 15 tahun hidup bersama saya gitu ya. Dia adalah laki-laki yang sangat menjaga dirinya. Cie, ini kata bini ayah bukan kata ayah. Lihat aja di TV katanya. Walau dikelilingi 4 presenter wanita cantik, beliau selalu menjaga pandangan. Sedulu saya pernah diundang Pak, acara talk show. Presenternya cewek 4 orang, pegatang tamu 4 orang artis semua gitu kan ya. Ya Allah, musibah Pak Nugrah saya bilang gini. Untung saya bisa jaga itu. Jadi bini ayah nggak terima gitu kan ketika ayah dibilang pikirannya begini, begitu. Sedih Pak. Kalau kata teman-teman mah buzzer itu Pak. Kalau udah nggak bisa debat adu argumen sama kita, nyerangnya pribadi pakai fitnah. Ini terjadi masa sekarang Pak. Allah Akbar. Ya, jadi itu Pak. Tadi sampai digoda dari arah kanan ya Pak. Kita digoda tentang keraguan akan syariat. Ya. Yang terakhir digoda dari arah kiri, apa itu? Dibumbui kenikmatan kita untuk selalu bermaksiat. Ini godaan setan Pak. Pokoknya yang maksiat itu Pak dibuat asik dah, dibuat enak, dibuat enjoy. Sekarang ditambahin tuh Pak, dibuat seperti hal yang sudah lazim. Kemaksiatan dibungkus menjadi sebuah hal yang lazim, biasa. Ala lu nggak pacaran, nggak asik. Itu kan dalam bentuk buat pengenalan dulu, ta'aruf dulu, sama aja kayak pacaran gitu ya. Ada yang bilang begitu loh Ustaz loh, Habib lagi. Tahu nggak tuh komentar rame tuh ya? Dia bilang, ya ta'aruf itu mirip lah kayak pacaran, kata dia. Ngaco dah ngomongnya. Nggak beda lah, nggak sama. Ta'aruf itu ada prosedurnya. Katanya pacaran itu juga sama aja dengan ta'aruf. Kalau pacaran kagak ada SOP-nya, mau ngapain aja, kapannya datang bisa. Dia bawa anak orang diboncengin nonton di mana juga bisa gitu ya. Ta'aruf mana boleh, kagak boleh ente ya. Jangan mengatasnamakan pacaran Islami, kagak ada, enggak ya. Pacaran Islam itu cuma satu, kalau udah nikah selesai. Kalau belum kagak ada. Ya ta'aruf pakai perantara mediator. Ini lagi rame.
gitu ya. Kemaksiatan dibumbui, Pak. Belum lagi kemusyrikan yang dibumbui-bumbuin ini. Ini kemaksiatan yang paling dahsyat kan musyrik, Pak. Ya. Kezoliman yang paling dahsyat itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuat apa tuh? Dibuat kelaziman. Bapak ingat tuh balap motor MotoGP Mandalika? Yang terkenal siapa, Pak? Balapannya, juaranya apa pawangnya? Pawangnya, Pak. Biaya triliunan cuma memperkenalkan pawang hujan. Go internasional loh dia. Ngoceng-ngoceng mangkok. Ya, itu terkenal, Masya Allah. Saya bilang, Pak, mengerikan, Pak. Mengerikan. Kenapa? Ini kan syirik loh. Kita kadang-kadang orang Islam kagak sadar bahwa itu syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jelas ayatnya, Pak. Sesungguhnya Allah tak akan pernah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lain dengan kehendaknya. Dianggap agak syirik apa pawang hujan. Ya Allah. Apalagi dia wawancara kan di podcast ya. Sama si botak gitu kan, dia wawancara. Gak sebut nama, malas ya. Langit itu seperti AC besar. Aku pegang remote-nya. Gitu kata dia. Dia punya remote AC, Pak. Remote AC tinggal dimatiin, dihidupin, dimatiin, dihidupin. Ini kalau saya hujan nih kita matiin nih. Saya bilang, Mbak, pinjam remote-nya dong, Pak. Kalau ada yang kebanjiran kan tinggal kita pinjam tuh, kita matiin hujannya gitu ya. Pindahin ke Riau sana ada kebakaran hutan tuh, ya kan? Pindahin hujannya ke sana begitu, ya. Itu diiyakan sama jutaan orang Indonesia. Seakan-akan ini pembodohan massal, Pak. Orang luar negeri ketawa-ketawa tuh. Fabio Quartararo, kenal saya kan MotoGP, Pak. Sampai ngetawain sampai dia parodi kan, begini. Orang Indonesia katanya mau 5.0 udah metaverse, Pak. Metaverse loh, Pak. Metaverse, antum tahu metaverse ya, Pak? Masya Allah itu. Tapi percaya dukun, ya. Ini syirik. Tapi seakan-akan apa dikemas dengan nama kebudayaan lokal, kearifan lokal, dan dibenturkan dengan syariat Islam. Wah, Islam enggak asik, menentang budaya, menentang kearifan lokal. Saya jawab lagi tuh, saya kenceng lagi, gas lagi. Kata siapa, bro? Islam itu menentang yang enggak sesuai dengan syariat. Tapi jika ada budaya yang pas dengan syariat Islam, kita dukung. Contoh apa nih? Saya lagi duduk pakai ceramah pakai batik, Pak. Saya pakai batik nih. Batik budaya Indonesia asli. Saya pakai ceramah, saya pakai sholat. Boleh. Orang Jawa sholat pakai belangkon, boleh nggak, Pak? Boleh. Kita nih pakai songkok nih. Ini budaya siapa nih? Bukan budaya Arab nih. Siapa nih? Budaya Melayu. Songkok kita pakai. Baju koko antum budaya siapa itu? Cina, bro. Jangan dibilang budaya Arab tuh. Ente itu Cina, namanya koko. Tinggal nama baju cici, indah. Ya kan, ente pakai baju Cina itu boleh dipakai, boleh. Masjid bentuknya nggak kubah, boleh nggak? Boleh. Tuh di Kudus mau kayak segitiga bebas. Bekas gereja di masjid juga boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Selagi nggak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau sudah sesajen, dukun, ya. Itu haram, itu syirik, dosa besar. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling gede, yang paling besar. Dan kita kadang-kadang gak nyadar, Pak, udah syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara kita para pelaku usaha, Pak, yang syirik juga. Saya ini, Pak, alhamdulillah mantan pengusaha kuliner. Sekarang sudah saya tinggalkan, saya kasih orang. Jadi saya tahu seluk-beluk bagaimana permainan orang-orang kuliner, Pak. Menyeramkan. Terutama yang berhubungan dengan syirik. Nanti mungkin antum semua yang pernah main kuliner atau yang pernah terlibat sekarang kuliner, hati-hati, Pak. Itu banyak orang-orang pelaku kuliner, Pak. Minta Gunung Kawi deh, ya. Ke dukun mana itu dok, dipasang tuh, Pak, ajian-ajian depan warungnya. Dulu saya punya warung, Pak, pernah kena diserang, Pak, sama tetangga kami depan sama-sama warung. Dulu saya punya ayam penyet Surabaya sama mie Jogja, itu punya saya dulu. Diserang saya. Karyawan Ustaz cerita, baru beli ayam 100 potong, Pak, di freezer, busuk semua. Pagi-paginya dia lihat ada kayak bungkusan depan warung kami, depan resto kami. Wah, gak bener nih saya bilang.
Itu banyak permainan syirik. Saya pernah mergokin Pak di sebuah mall, iseng saya ngelongok ke dapurnya. Saya kan suka iseng tuh, liatin. Mohon maaf Pak, itu manajernya orang-orang yang hoa begitu, ngeludahin panci, cuk. Marah saya, langsung keluar. Saya bilang, beneran Pak, hati-hati Pak. Ya, Bapak Ibu, kalau ke restoran, atau ke rumah makan, atau ke warung, ramenya nggak ketulungan, ya, dan rasanya biasa aja, please deh, baca syahadat dulu. Kalau Allah mau, Allah tunjukin tuh, ntar ada apa. Saya pernah ditunjukin. Saya sering kan ke Surabaya Pak, ke Madura Pak. Ada bebek-bebek terkenal sana Pak ya. Rame Pak. Nggak nyebut nama dah saya, nggak tega. Itu kalau kita baca syahadat, insya Allah, dan Allah berkehendak kita diperlihatkan Pak, Bapak akan melihat yang aneh-aneh di situ. Saya makanya ngeri, milih-milih saya Pak. Ngeri Pak. Hati-hati Pak. Orang-orang kuliner itu bersekutu dengan jin. Nih, ada tuyul di situ, banyak monyet di situ. Kadang-kadang hidangannya mohon maaf belatung. Beneran Bu, beneran. Enggak, buat menikmati hati-hati deh, ente jangan makan aja, mikir dulu, baca syahadat dulu, baca dulu. Orang Islam ini Pak yang masuk ke perutnya harus bener-bener nih. Halan thayyiban, kita koreksi, seleksi dulu. Hati-hati nih. Ya. Wah, viral di Instagram, datang ini kan banyak vlogger food ya, food vlogger nih. Di program ini viral nih, datang, hati-hati dulu. Cek, jangan asal lahap aja ente. Ya, hati-hati, orang kita tuh harus bener-bener makannya. Ya. Gitu Pak. Ini syariat sedang digoyang-goyang sekarang. Jadi itu 4 arah godaan setan. Nah, dan kita hari ini Pak sedang merasakan bagaimana umat Islam itu benar-benar terintimidasi di seluruh dunia. Bahkan saya namanya Muhammad Hilmi Firdausi Pak. Saya kalau keluar negeri itu saya agak lama di imigrasi. Kenapa? Karena saya punya nama Muhammad. Karena nama-nama yang jadi suspek teroris adalah Abdullah dan Muhammad. Untungnya saya punya casing kayak opa Korea begini Pak, jadi agaman. Kalau casing saya berewokan kayak orang Arab, udah lama dah saya di imigrasi. Kayak UAS kemarin. Jadi UAS tuh ceritanya teman-teman semua, beliau cukup dekat dengan saya ketika ada waktu suka ngabarin, Ustaz, tolong bantu kabarin gitu ya. Karena beliau kan admin yang mengelola ya. Saya tanya, Ustaz, antum benar deportasi? Dia tuh mengirimkan kan, saya posting semua. Akhirnya kan saya viral kan, seluruh media minta saya statement. Saya bilang langsung aja ke UAS. Jadi beliau itu ceritanya ya Pak, sedikit kayak intermezzo, akan berlibur sederhana dengan asisten beliau Bang Henry Rahman, sahabat saya juga, dari rumah Bang Henry di Batam. Ya, nggak naik pesawat tuh, naik kapal ya, kapal feri lah nyebrang gitu kan ke Pelabuhan Tanah Merah kan. Batam Singapura kan deket Pak, tinggal loncat pagar doang gitu sebenarnya. Udah pada masuk tuh semua tuh, tinggal UAS sendirian beliau. Ditahan. Ternyata itu radikal ekstremis masih ada aja Pak. Dan lucunya katanya, kata Menteri Dalam Negeri Singapura masalah gitu ya, Pak Menteri Luar Negerinya gitu ya, dia bilang gini, ada warga Singapura yang terprovokasi ceramahnya UAS dan siap melakukan aksi bom bunuh diri seperti 9/11. Wih, saya bilang, memang ada sih UAS dulu pernah ditanya tentang kasus bom bunuh diri, tapi itu kan di Palestina, beda kasusnya. Lagi perang begitu mah Syekh Albani membolehkan loh. Ya, sedang perang begitu di Palestina sama Israel gitu boleh itu. Ya. Tapi kalau di Indonesia ya nggak ada itu, orang jihad di jalan Tamrin, kagak ada. Jihad di jalan Allah, bukan jalan Tamrin begitu ya. Jadi Indonesia nggak berlaku begitu, digoreng. Kasihan banget tuh UAS, ya Allah, video dipotong-potong. Ada lagi video tentang pencurian listrik kan, dipotong lagi. Ya, gitu Pak. Jadi entah kenapa sekarang beberapa ustadz, mungkin juga termasuk saya, sedang di framing Pak. Yang lama-lamanya postingannya, videonya Pak, diulik-ulik lagi, dipotong-potong buat dijual untuk membunuh karakter. Makanya kalau pada live saya lagi ngomong gak keras, matiin dah live-nya begitu. Tapi saya udah mulai kalem sekarang deh, aman live mas saya begitu ya. Saya nggak menyebut nama, nggak mau apa, ngeri sekarang Pak. Demi Allah kita nggak takut Pak, saya nggak takut. Tapi saya dengar kata guru saya, Ustaz, hati-hati, perjuangan masih panjang. Itu kata dia, perjuangan masih panjang. Kalau kita ngegas mulu, diciduk selesai. Siapa yang menerusin? Ya, jadi teman-teman semua, kalau antum ngeliat saya ketawa ke TV apa gimana tuh, bukan berarti saya nggak berjuang. Saya berjuang dengan gaya saya.
Dan gaya santuy, santun, lucu. Pak, Ibu, buzzer. Kalau kita ngegas juga, oh dia seneng. Ya. Dulu kan kita punya Buya Tengku almarhum ya, kebetulan lain ya, Ustaz Maher. Oh pada ngegas itu buzzer paling seneng gitu Pak. Wow panjang saya berdebat. Saya lihat, aduh, satu kasihan Buya Tengku, kasihan. Satu marwah beliau tuh, muruah beliau tuh jatuh masa debat sama buzzer. Kan beliau almarhum pernah menantang buzzer. Ayo kita sampai mati karena menghina ibu kan. Tuh buzzer tuh Pak kerjanya menghina ibu kita Pak. Kita kan pasti marah Pak. Namanya anak Pak, ibu dihina kan pasti marah. Saya juga dihina ibu saya, cuma saya nggak tanggepin. Buya Tengku beda, siap adu mati sampai mati kata dia. Saya bilang aduh Buya, nggak level Buya. Memang nggak terima emosional kalau ibu kita sedang dihina begitu kan. Memang itu buzzer itu senangnya kalau kita tanggepin. Makanya antum semua teman-teman yang berjuang di sosmed, kalau ada buzzer debat mah udah, kagak usah ditanggepin, lucu-lucuin aja. Kagak bakal menang lawan mereka. Emang mereka maunya kayak begitu. Ya, kita buat asik-asikan aja, jangan sampai delik laporan, nggak usah dah, nggak usah. Ya, percuma ngelaporin mereka juga ya. Laporan bertumpuk-tumpuk tuh gak ada yang di follow up, gitu ya. Baik, sampai jam berapa kita bro di sini bro? Wush, saya ada kajian lagi di sini. Dah, yang terakhir yuk, masalah ukhuwah. Teman-teman semua, jamaah sekalian, saya akhiri kajian saya dengan mengangkat sebuah hadis Rasulullah SAW tentang persatuan, tentang ukhuwah Islamiyah. Ya, kata beliau, la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya. Baihaqi, coba ya. La tahasadu, jangan saling dengki, Pak. Nih, umat Islam jangan ada kedengkian di antara kita, jauh-jauhkan sifat dengki. Ini sifat awalnya iblis, kenapa diusir dari surga itu begitu. Dengki, jauhkan dengki. Dengki ini Pak ternyata juga terjadi di masjid, terjadi sama umat Islam, terjadi sama para ustadznya. Astagfirullahaladzim, mengerikan nih hasad ini. Ya, hati-hati. Ada satu ustadz rame, yang ini sepi, dengki, hati-hati. Ini masjid rame itu sepi, dengki, hati-hati. Pengajian ini rame itu sepi, hati-hati pada dengki, hati-hati. Kedengkian ini membuat kita ini rusak Pak. Ya, hasad ini bahaya. Sampai kata Rasul, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kul narulati hataba, kata Rasul. Jauhilah sifat dengki, hasad itu. Karena sifat dengki itu memakan kebaikan-kebaikan kita seperti halnya api makan kayu bakar. Oh, Bapak Ibu hati-hati. Mak-mak juga di belakang ya. Jangan dengki, Mak. Ada temennya punya mobil baru, teman pengajian, Mak, ya. Ibu depan tintin. Negor dong dia. Kata ibu, sombong amat. Baru mobil, ya Avanza baru, biasa aja lagi. Yang punya mobil baru, kok jutek amat sih. Ya udah lewat yang loyor dah. Besok kan lewat lagi tuh. Ya kagak negor sekarang mah, ya ngapain negor? Gitu kan ya. Sombong amat. Mobil baru kan negor-negor. Nah, kemarin negor salah. Nggak negor juga salah. Ini hati-hati ibu-ibu ya. Hati-hati dengan sifat hasad. Harusnya diganti sifatnya Bu, positif. Masya Allah ya teteh, Pok, Masya Allah mobil baru. Kali-kali ajak ayah nambah Pok ke pengajian. Pok kan enak gitu. Dia punya mobil baru, kita minta ditebengin. Kan asik ya. Kita bahagia melihat orang bahagia, senang melihat orang senang. Jangan susah melihat orang senang, stres gitu ya. Kita mah gitu Pak, kadang-kadang Pak, orang senang kita susah, orang susah kita senang. Jangan, senang kita senang, susah kita susah. Itu umat Islam, kuat ukhuwah kita. Ya. Ada tokoh kita sedang dizolimin, kita ikut berduka, kita bantu dia. Jangan kita ngetawain. Ya. Hasad penting nih. Ya, jauhin sifat-sifat dengki. La tahasad. Ya. Yang kedua apa? Wala tabaghadu, dan jangan saling benci. Hati-hati. Jangan terlalu benci, jangan terlalu cinta. Ingat 2019 cinta berlebihan, ditikung. Gitu kan? Udah biasa aja. Ya. Kalau ada apa-apa sama manusia bukan karena manusia, tapi karena Allah, gitu ya. Kalau saya pribadi, mohon maaf Pak. Ini mau tahun politik Pak. Ini saya mau sedikit cerita sama antum ya, sedikit ya. Ceritanya Pak, sudah beberapa parpol deketin saya Pak. Serius. Ya. Beneran, ini beneran ya.
Partai gede ada, partai Islam juga datang. Ini yang saya tanggepin yang partai Islam doang nih, saya tanggepin. Karena presiden yang ngomong datang temenan sama saya. Ceritanya ayah disuruh maju ke Senayan gitu Pak. Ustadz pilihlah dapil mana yang paling bagus, kita kasih nomor 1. Gitu kata dia. Saya tanya sama guru-guru gitu ya, sama orang tua, sama istri. Jangan dulu dah sekarang. Kenapa? Karena tidak semua orang tuh suka sama politik. Tidak semua orang suka sama partai. Takutnya umat Islam aja masih beda-beda nih Pak. Pak, kita ini sekarang partai yang jadi mewakili umat kita Islam siapa Pak kira-kira Pak? Nah, gitu kan? Yang lain gitu dah. Iya. Tapi kan ada umat Islam juga punya tapi partai lain Pak. Makanya ketika saya berbicara nama partai, saya khawatirnya orang-orang yang nggak suka partai itu akan anti sama dakwah kita. Makanya saya tolak, Ustaz, mohon maaf, sementara belum dulu ya. Tapi nanti mungkin kalau udah nyaman, saya bisa terima. Ada partai lain juga sama Pak nggak deketin Pak. Ini bukan saya anti politik tidak Pak, demi Allah. Saya amat sangat support teman-teman orang-orang baik, para ustaz, para apa untuk masuk ke politik silahkan. Kenapa? Kalau orang-orang baik nggak mau ke politik, nanti orang-orang jahat yang masuk. Ya Pak, ini 2024 dikit lagi Pak. Saya kemarin keliling kemana-mana Pak, itu baliho full di mana-mana. Dan saya tanya ke teman-teman yang bawa saya, bro, ente tahu yang di baliho itu? Nggak kenal Ustaz. Tidak kenal mereka Pak. Orang-orang yang nggak terkenal masuk ke bursa, naik lewat baliho, lewat banner begitu, itu nggak tahu track recordnya Pak, ngeri Pak. Dan sebentar lagi saksikanlah banyak orang yang mendadak kadrun Pak, mendadak soleh, mendadak takwa. Bentar lagi nih siap-siap nih Anur datangnya nih. Serius saya Pak. Ya. Dia tahun ke tahun Pak, kalau mau tahun-tahun pilkada, tahun-tahun pemilu, gitu kan kerjaannya. Safari subuh keliling. Padahal biasanya gak pernah subuh ke masjid nih. Tahu nongol dia di samping ketua DKM dah. Ditanya, Ustaz, ini kayaknya Anur nih udah perlu renovasi nih kayaknya nih. Kurang gede nih, dah naikin dah, begitu deh nih. Entah aneh kasih 2M, cukup gak 2M? Tapi tolongnya jamaahnya diarahin nyoblosan gitu. Di mana-mana sama Pak, sama. Kemarin saya kan di Sulawesi Pak cerita Pak, Ustadz ada politisi calon ngasih karpet full ke masjid kami. Kagak jadi dia, karpet diambil lagi sama dia. Kelakuan ya Allah. Modus deh. Banyak Pak. Mama nih pengajian nih paling sering datang sama politisi perempuan. Bawa apa dia? Bawa jilbab. Jilbab ujungnya ada sablon yang foto dia gitu ya. Hati-hati mak, kagak cakep itu. Ujungnya foto dia ya. Kalau jilbab pasti kagak kelihatan deh fotonya nih. Ada Pak, saya pernah dapetin tuh Pak politisi yang nggak ngerti agama dia. Dia pengennya sih nyumbang untuk ke masjid. Dia taruh sejadah. Dan sejadah kan gambarnya Ka'bah biasanya. Atau Allah Muhammad gambar foto dia. Mending cakep fotonya. Allahu Akbar, ngeliatin foto dia gitu. Allahu Akbar, enggak khusyuk kita gitu kan. Itu kelakuan Pak. Hati-hati dah, sekarang ini udah banyak modus. Hati-hati, banyak orang mendadak takwa, mendadak soleh. Kalau kata di netizen mah mendadak kadrun mereka. Oh, pada pakai jilbab sekarang. Ke jilbab. Kita dulu yang kayak gini dikatain kadrun mulu ya. Sekarang mau politik udah pakai sorban dah. Sorban, pakai gamis, pakai udeng-udeng gitu Pak. Itulah namanya jualan agama sebenarnya. Dan umat Islam celakanya sering banget Pak dibohongin. Kita ini berkali-kali kecebur di lubang yang sama loh Pak. Kalau udah sering banget pemilu kita. Kayak ngedorong mobil mogok ya Pak ya, Bu ya. Dorong mobil mogok, kita dorong mobilnya udah nyala kita di. Nah itulah. Udah tahu teori kita udah tahu. Iya makanya benar teman-teman, saya nggak anti politik. Yuk teman-teman dukung benar-benar partai yang memperjuangkan aspirasi umat Islam. Dan saya berharap Pak nanti ulama kita ngumpul Pak, pilih pemimpin yang benar-benar dah mewakilin kita deh, yang abu-abu. Yang kemarin Pak, sejujurnya Pak, saya ini nggak milih dua-duanya sebenarnya. Nggak ada pilihan buat saya karena ulama udah nyuruh ya udah kita ngikut. Akhirnya kan kayak begini. Pak Ibu, saya ini sering banget diminta sama emak-emak pepes gitu untuk memberikan penyemangat motivasi. Ketika kita udah tahu kalah gitu, emak-emaknya pada nangis, Ustaz, udah keluar duit banyak Ustaz. Nyetak kaos, nyetak muk, nyetak pin.
Emang ibu orang partai boro-boro ustad. Kaget kita orang biasa. Cuman kita cinta sama negeri ini. Kita dengar kata ulama, kita pengen pemimpin yang baik buat anak cucu kita. Begitu Pak, emak-emak, masya Allah Pak, semangat. Pas kala dia nangis. Saya bilang, Bu, makanya berjuang itu karena Allah, Bu. Yang ibu lakukan, kalau itu semua ikhlas karena Allah jadi pahala. Tapi kalau karena manusia, itu manusia, Bu, kadang-kadang mengecewakan kita. Dan benar kejadiannya. Gara-gara nasi goreng, ya, masuk dia gitu. Yang dibawa pada berjuang sampai keringet darah gitu kan. Yang di sana mana nasi goreng, selesai kita. Allah, begitu, masya Allah. Janji dulu ngejemput IB pakai pesawat. Sekarang beliau Pak sedih Pak, IB itu Pak tinggalkan sekomplek sama saya Pak. Belum tahu ya itu ya. Sekomplek mana? Makanya Habib Ani kan teman aneh. Ya, sekomplek mana? Dulu pas KM50 tuh itu startnya di rumah Ani, itu di nomor depan komplek, gerbang komplek itu dia di situ. Start di situ. Sekomplek sama kita. Dulunya beliau perumahan itu di Mutiara Sentul Pak. Itu perumahan habaib. Beliau disediakan tuh rumah di pojok gede buat tinggal beliau habis dari Mekah. Qadar Allah nggak lama tinggal di situ langsung di penjara beliau. Sedih Pak. Udah kayak begitu kagak ada sekarang. Dulu pas mau tahun politik Pak semua rame-rame kan sowan ke Mekah. So fotonya coklat. Seneng banget sama IB tuh kayaknya ngangkat gitu ya. Ngangkat popularitas dia di mata umat Islam gitu kan. Sekarang beliau gini. Nih Pak, ini kalau saya jadi politisi itu Pak, saya bakalan bilang gini nih sama pemerintah, bebaskan IB, saya jaminannya. Ya masya Allah, itu pasti naik lagi di mata umat kan matanya nih, naik lagi dia pasti Pak. Sekarang ya Allah, kasihan banget IB, dihukum apa? Kagak ada pasalnya, sedih. Ya, jadi makanya kami dibilang guru-guru kami udah Ustaz ya, kalem-kalem aja ya, gitu ya. Jaga gitu kan, jangan sampai kita semuanya ini dimasukin gitu kan. Jadi sekarang kita kita main cantik. Saya bilang tadi ke teman-teman yang ngantarnya jemput saya, yuk kita koordinasi di bawah, soliditas kita ya, kita kuatkan tuh kekompakan kita. Udahlah, nggak usah terlalu euforia, rame atau kalah. Udah kan kalem-kalem, siapin dulu, kita kuatin dulu barisan kita gitu kan ya. Tunggu ntar gimana istimewa ulama, baru kita action lah gitu. Gitu. Kita belajar dari pengalaman kita 2019. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah segera turunkan pemimpin yang adil untuk negeri ini. Amin. Ikuti doanya ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah karena dosa-dosa kami Engkau timpakan pemimpin kepada kami yang tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami. Itu artinya Pak. Kita minta doa kepada Allah, minta pemimpin yang takut sama Allah. Nomor satu tuh ya. Di atas semuanya takut sama Allah. Dia mau apapun, kalau nggak takut Allah mau percuma. Takut sama Allah. Kedua, sayang sama kita umatnya. Gitu. Ya, kita minta nih Pak 2024 ya Allah, tolong ya Allah Al-Imamul Adil. Amin. Al-Imamul Adil penting ya Allah. Kenapa? Karena itu tuh segala-galanya sekarang. Kalau kata orang Indonesia hukum adalah panglima, bohong. Enggak. Politik panglimanya. Makanya umat Islam jangan jauh dari politik. Pilih pemimpin politik yang benar-benar cinta sama kita. Lihat track recordnya. Lihat rekodnya. Lihat tuh gimana dia tiap hari. Gampang ya. Bapak pilih calon yang tiap hari ke masjid, yang tiap hari subuh ke masjid, aktif di kegiatan sosial, nggak ujuk-ujuk dia muncul. Siapa dia tiba-tiba dia muncul di masjid, rajin gitu kan. Padahal sebelumnya nggak pernah. Ya. Kita butuh orang-orang yang istiqomah, yang bagus, yang track recordnya bagus, rekam jejaknya bagus. Penting sekali. Jadi teman-teman semua, saya belum bisa ngomong apa-apa ya, kita tunggulah, ini masih ada 2 tahun lagi. Kita berdoa, yang pertama kita doain semoga Jakarta ini dapat PLT yang bener nih. Ya, minimal yang nggak aneh-aneh dah gitu. Ngeri gitu ya udah bagus begini 5 tahun tiba-tiba yang ininya ternyembong, repot juga, selesai gitu ya. Jadi kita doakan semua gubernur kita semoga naik 2024, amin. Terima kasih, ini udah jam 6, buburnya udah pada siap gitu kan. Ini saya kegeeran aja, bubur buat siapa nggak tahu saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya.
Semoga nanti bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon doakan saya, setelah ini banyak agenda saya keluar kota Pak, ke Palu, ke Poso, Morowali, nanti juga ke Sulawesi Selatan lagi, besok ke Sumsel, ke Babel, ya. Dalam rangka sama Pak, saya menyuarakan kayak begini Pak. Saya mengedukasi umat, ya. Saya nggak kampanye, saya nggak sebut nomor, nggak sebut nama, nggak sebut bendera, nggak. Saya mengedukasi umat, pilih pemimpin yang baik, harus satu din. Pertama itu ngurusin agama. Yang kedua wasiat satu dunia, baru ngurus dunia. Ini penting. Karena itu pemimpin yang seiman itu harga mati. Tuh, ya, pemimpin yang seiman harga mati. Kan yang sedang dikampanyekan kan, yang penting profesional, walaupun nggak seiman, bohong. Orang yang beriman banyak yang profesional, cuman belum naik aja, belum kelihatan. Tugas kita mengendorse sekarang. Makanya saya kalau keliling daerah tuh Pak, ada calon yang baik saya endorse. Ya, saya lihat dia gimana rekam jejaknya, saya tanya beberapa, ini bagus Ustaz, ini orangnya berdakwah sebagainya. Saya endorse, saya bantuin. Itu cuman bisa kita kayak begitu, supaya umat Islam enggak dibohongi tiap tahun. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.